Ini ada Zarkasi di sini, ada Atin, ada Siti Nabila, Nadia baru masuk ya. Ada Ufa Merah nih yang tadi yang paling pertama masuk ke kelas Ibu. Terima kasih Ufa Merah. Kemudian nih ada Hikmal, ganteng kali ya Hikmal di sini ya. Coba Ibu lihat dulu. Hikmal kah ini yang pakai masker? Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Aga baru masuk, ada Ufatu, ada Alivia, ada Fatir. Ya, silahkan dilihat pada kolom chat ya. Di sana kelihatan. Bu, saya nggak bisa buka, nggak ada kuota. Yang ada kuota aja ya. yang ada kuota aja, yang dibuka, yang pakai kuota Kemendikbud harap bersabar ya. Nanti kalau misalnya udah ada kuota baru kita isi lagi ya. Ada pula rasanya waduh belajar matematik lagi gitu ya. Wah, ini Layu nih siapa nih? Mal ya? Apa Mal sakit lagi hari ini Mal? Mungkin sakit biasanya. Jangan sakit terus lah Mal. Ya, kadang-kadang sakit itu kan ada pengaruh dari psikologi kita juga ya. Kalau kita kurang bersemangat nanti bisa jatuh ke sakit atau kita merasa tertekan, stres ya, bahkan sampai ke tahap depresi. Mudah-mudahan nggak ada yang seperti itu. Nanti jatuhnya ke sakit juga ya. Jadi memang sebenarnya sakit badan itu datangnya dari sakit pikiran ya kan. Jadi asal muasal sakit badan itu kita udah sakit pikiran duluan, kemudian terpikir dan seterusnya sampai ke sakit badan, demam dan seterusnya, sesak napas, sakit perut biasanya yang paling sering ya. Nah itu jadi biasakan dirilah untuk kalau bisa bangun cepat ya, sholat subuh tepat waktu. Kemudian kalau harus ngaji dulu boleh, kemudian mau mengulang pembelajaran atau melihat-lihat sekedar melihat-lihat pembelajaran yang akan datang itu silahkan. Nah seperti itu. Jadi dari kita bangun kita sudah istilahnya sudah membiasakan otak kita untuk mulai berpikir. Jadi sejak bangun tidur. Jadi jangan sampai bangun tidur, lihat HP, main HP dulu, leleh dulu, baru kemudian sholat subuh. Nah, kalau sebisa mungkin bangun tidur, duduk sebentar ya biar nggak pusing. Kemudian langsung kalau memungkinkan langsung mandi itu lebih bagus ya, jadi lebih segar. Atau kalau misalnya kedinginan mau sholat dulu tuh nggak apa-apa juga. Artinya memang kita harus langsung bergerak gitu ketika bangun tidur. Jadi nggak ada yang ngantuk, udah jam 11 masih ada yang ngantuk, kan nggak. Ini jam 11 sudah ya, jam 11 masih ada nih yang ngantuk. Terus yang nggak ada paket nih kok bisa ngisi nih, nggak ada paket tapi bisa isi. Kata tadi kalau nggak ada paket nggak bisa isi. Paketnya pas-pasan ya. Ngantuk, biasa aja, agak sedikit ngantuk. Karena lagi hujan pula, makanya ngantuk ya. Ya. Ini agak deras nih hujannya di sini di tempat kalian gimana? Hujannya deras nggak? Deras banget, deras, Bu. Deras juga ya. Oke, Ya, semoga nggak deras, mengganggu lah. Kalau Fatir pasti deras, kita dekat kan Fatir. Semoga nggak mengganggu iya, proses pembelajaran kita ya. Ya, ya. ya. Kangen, ye, gaya siapa yang jawab kangen tuh? Baru kemarin kita jumpa di sekolah ya, ada kangen ya. Ya, biasa aja. Ya, memang karena kita kan udah sering ya belajar daring, kita juga udah sering tatap muka dalam beberapa pekan ini. Jadi ya terasa seperti kegiatan rutin ya, kegiatan rutin, kegiatan reguler yang kadang-kadang mungkin kalian agak ada sedikit terasa kurang bersemangat, sehingga ini kayak bentuknya rutinitas, terus belajar, terus apalagi udah mau ujian ya kan. Tapi bersabarlah ya, setelah kesulitan pasti ada kemudahan, ya kan? Itu kan sudah dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Terus Allah juga nggak akan memberikan kesulitan yang nggak sanggup kita laksanakan. Ya kan pasti kita sanggup segala kesulitan yang diberikan. Jadi kan harus yakin ya kalau itu telah dijanjikan, semuanya dimulai dari diri sendiri. Jadi harus ada semangat dari diri sendiri, terus termotivasi ya, terutama untuk melakukan hal-hal baik ya. Hal baik itu kan nggak mesti belajar saja, banyak hal baik lainnya yang bisa kalian lakukan, misalnya membantu orang tua, kemudian menjaga adik di rumah dan lain-lainnya, ya kan? Kemudian perlu diingat
Kalian kan udah kelas 12 ya kan? Kemudian ada beberapa tanggung jawab juga seperti yang Ibu sampaikan di grup community service, itu yang harus kalian pikirkan dari sekarang. Kalau kita bisa lakukannya saat liburan atau di akhir atau awal semester itu kan lebih bagus. Artinya sudah selesailah beberapa item yang harus kalian tuntaskan, nanti kan tinggal pikir nilai TOEFL, belum pun kalian ikut kan TOEFL dan seterusnya. Banyak lagi yang harus kalian tuntaskan lah untuk beberapa bulan, 2, 3, atau 4 bulan ke depan selama kelas 12. Maka dari itu jangan ada lagi yang ditunda-tunda, dicicil terus lah dari sekarang. Ya, ini yang paling banyak muncul semangat. Semoga semangat ini mewakili semua kalian yang sudah hadir di kelas hari ini ya. Ada berapa siswa yang sudah hadir? 11 siswa ya. Yang baru ngisi baru 7 orang tapi ini. Tapi nggak apa-apa, setidaknya Ibu udah bisa lihat bahwasanya mayoritas dari kalian ya, walaupun ada yang ngantuk, ada yang kedinginan, ada yang kangen dan lain-lainnya, tapi ada yang banyak di antara kalian yang masih bersemangat untuk mulai pembelajaran, untuk memulai pembelajaran hari ini. Ya. Baik. Nah, sekarang ini siapa lagi yang chatting? Sania izin Bu ada maulid. Kita nggak diundang ya sama Sania. Ibu Sania sama ya. Panggilannya Sania lebih gampang daripada Sania, agak susah ya. Maulidnya di mana tuh Sania? Di rumahnya atau di rumah saudaranya? Nggak tahu Bu, di kampung. Oh, nggak tahu ya. Kalau di rumahnya harusnya kan di rumahnya ya. Oke, baik ya. Sebelumnya Ibu ada satu pertanyaan lagi sebenarnya terkait dengan pembayaran kita sebelum kita masuk ke ukuran penyebaran data hari ini. Ya, mudah-mudahan kalian masih bisa mengisi yang ada paket saja. Ya. Nah, ini perlu Ibu lakukan karena Ibu mau melihat apakah kalian masih ingat konsep-konsep apa saja yang sudah kalian pelajari sampai hari ini ya dalam bab statistika, ya kan? Di kolom chat kalian sudah kelihatan link dari Ibu ya, di sana kalian silahkan klik. Kalian bisa menulis atau menyebutkan konsep-konsep penting apa saja yang telah kalian pelajari dalam ilmu statistika. Kalian boleh menyebutkan lebih dari satu ya. Di sudut ini ada tanda plus, kalau di HP juga ada tanda plus. Kalau internetnya bagus biasanya dia muncul. Kecuali kalau jaringannya kurang bagus biasanya tanda plus ini nggak muncul ya. Kayak tadi ada kasus kawan kalian di kelas sebelumnya itu nggak muncul karena internetnya kurang bagus. Nah, kalian bisa mengisi misalnya di sini misalnya konsep penyajian data ya yang udah kalian pelajari misalnya. Nah, kalian bisa menyebutkan yang lainnya misalnya 2 apa 3 apa yang sudah kalian pelajari dalam 2 bulan terakhir di bab statistika. Silakan diisi. Sambil kita menunggu kelasnya lengkap ya. Tadi Sania izin, berarti ada 1 orang lagi ya yang belum masuk ke Zoom. Ini semuanya 12, 2 orang lagi. 2 orang lagi. Sambil menunggu kawan yang 2 lagi bergabung ya. Ya silahkan kalian isi dulu Padlet-nya. Sebutkan konsep-konsep penting apa saja yang telah kalian pelajari dalam ilmu statistika 2 bulan terakhir. Apa saja, kalian boleh menyebutkan lebih dari 1. Ukuran penyebaran data. Apalagi, ada yang nulis tuh. Sania izin. Cara membuat Excel, cara membuat diagram, batang, garis, lingkaran, dan lain-lain. Oke, good. Setidaknya ada yang kalian ingat ya. Ibu sudah senang sekali kalau kalian bisa mengingat minimal 1 konsep saja. Apalagi kalau kalian bisa mengingat semua konsep, itu syukur sekali rasanya.
Ada yang lain yang mau ditambahkan, silahkan. Kawan-kawan yang lain, baru 2 orang yang menulis. Ukuran letak data, kayak itu yang paling diingat ya. Ukuran letak data karena kemarin kita kan di kelas ya kan, tatap muka. Kan tatap muka dia lebih terasa ya feel-nya ketimbang kelas virtual atau Zoom atau GC. Ada lagi? Cara ukuran penyebaran data. Wih, selengkap kali nih yang baru ngisi nih. Ukuran letak data, ukuran pemusatan data, min, median, modus. Min, median, modus ini bagian dari pemusatan data, ya kan? Ukuran letak data juga ada jabarannya. Kalau mau dijabarkan lagi bisa diedit, silahkan. Ya. Atau mau ditambahkan positnya, boleh. Saya cuma ingat mempelajari tentang bagaimana merencanakan, menganalisis, menginterpretasi, mengumpulkan, dan mempresentasikan data. Artinya kalau kamu ingat semua ini berarti kamu udah ingat satu bab statistika ini. Ya kan? Ada data, bagaimana cara menganalisis. Ada data yang sudah dianalisis, bagaimana cara menginterpretasikannya. Ya kan? Ada data, bagaimana cara mengumpulkan banyak data dan bagaimana cara mempresentasikannya. Ini artinya bukan cuma, tapi dia sudah mengingat semuanya. Kecuali kamu cuma ingat kata-kata, mempelajari tentang bagaimana merencanakan. Nah itu lain lagi cerita ya kalau cuma mengingat kata-katanya saja. Nih, merencanakan, mengumpulkan. Nih copy paste ya punya di sini ya. Siapa nih yang nulis nih? Sama nih sama ini ya. Ya, ada lagi yang mau ikut memberikan pendapatnya terkait konsep-konsep penting apa saja yang telah kalian pelajari dalam ilmu statistika. Pengertian statistika. Nadia, kamu kan nggak ada paket, biar Ibu tulis. Apa yang sudah kamu pelajari, Nadia? Nah, biar Ibu tulis ini. Kamu nggak ada paket kan? Ya, Nadia. Bu. Nah, apa yang udah Ukuran kamu... letak data, Bu. Cuman tahu. Ukuran letak data. Karena ini yang paling ingat. Apa-apa aja ukuran letak data, Nadia? Desil, apa lagi itu? Desil, terus? Persentil. Persentil, terus? Apa lagi ya? Kuartil. Kuartil, terus? Habis itu ada udah cuma itu doang, Bu. Cuman ya, pengertiannya tahu, masih ingat? Pengertian desil, persentil, kuartil, atau rumus-rumusnya masih ingat? Kalau apa tuh? Kalau kuartil tuh dibagi menjadi 4. Oke, good. Terus? Kalau desil dibagi menjadi 10 bagian. Oke, terus? Kan? Kalau persentil dibagi 100. Oke, good. Ya, setidaknya ada yang lengket di kepala Nadia. Artinya kalau Nadia bisa, yang lain Ibu pastikan bisa ya. Yang lain Allah bisa juga ya. Azam udah nulis, Zam? Jam? Kamu baru masuk. Aga minggu lalu nggak masuk ya. Gimana, Ga? Bisa paham materi minggu lalu ada videonya tuh kalau mau dilihat. Memang video punya kelas sebelumnya, tapi bisalah untuk sekedar melihat konsep dan bagaimana cara menentukannya. Oke, masih ada yang mau nulis? Kalau enggak, kita mau masuk ke pembelajaran kita hari ini. Ya, kalau enggak ada, kita akan coba masuk ke... Ya, hari ini kita akan belajar ukuran penyebaran data. Nah, kalau dalam peta konsep, nah ini peta konsep kita.
Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini semua sudah kita pelajari. Yang pertama ada penyajian data, bagaimana cara kalian menyajikan data sehingga mudah dipahami oleh semua orang. Kemudian kalian juga sudah mempelajari bagaimana cara menentukan mean, rataan hitung, modus, dan median. Kemudian kalian juga sudah mempelajari minggu lalu kuartil, posisi data atau letak data yaitu kuartil, desi, dan persentil. Hari ini kita akan belajar jangkauan atau bagian dari ukuran penyebaran data, jangkauan interkuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam atau varian, dan simpangan baku. Ya. Jadi ini dia lebih kurang formulanya. Memang kalau kita lihat secara sekilas ya, secara gamblang, ini formulanya jelimet ya, agak ribet gitu karena ada sigmanya, ada akarnya, ada tanda mutlaknya, ada pangkat duanya dan seterusnya. Tetapi kalau kalian melihat pola-pola dari formula ini, itu polanya mirip-mirip ya. Coba perhatikan, misalnya simpangan rata-rata ini ada XI kurang X bar. Pada varian pun sama, ada XI kurang X bar atau X rata-rata ya. X bar itu label untuk rataan hitung atau min kalau X bar. Kalau XI ini adalah nilai tengah untuk masing-masing kelas ya. Kemudian pada simpangan baku pun persis sama seperti varian. Bedanya adalah pada simpangan baku itu adalah akar daripada varian. Nah, itu ya. Nah, kita bahas dulu dari awal. Yang pertama itu ada jangkauan. Jangkauan ini sudah kalian pelajari dari awal kita mengenal ilmu statistika 2 bulan yang lalu, yaitu selisih antara nilai paling tinggi dalam sebuah kelompok data dengan nilai paling rendah. Jadi misalnya nilai ulangan kalian berkisar dari 30 sampai 100. Maka jangkauannya adalah nilai 100 yang paling tinggi, kita kurang dengan nilai 30 yang paling rendah. Itu adalah jangkauan. Ya. Sedangkan jangkauan interkuartil, dari namanya saja kalian bisa lihat ada kata-kata kuartil. Ya kan? Kalau dia disebut dengan kuartil, maka kuartil kan ada 3 tadi, seperti yang disebutkan sama Nadia. Ya. Ada 3, kuartil 1, kuartil bawah ya, biar enak dibuat di bawah, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, jangkauan interkuartil sama seperti jangkauan, kalau tadi kan nilai paling tinggi dengan nilai paling rendah. Sedangkan jangkauan interkuartil adalah kuartil paling tinggi, berapa nilainya, Q3, dikurang dengan kuartil paling rendah atau Q1. Ya, kenapa kodenya H? Karena dalam bahasa Indonesia nama lainnya adalah hamparan. Jadi nanti kalau kalian misalnya jumpa dalam masalah dalam problem solving terhadap teori ini, teori statistika, misalnya dalam UTBK, dalam soal UN, UASBN, dan seterusnya, kalau disebut hamparan, maka sudah ada dalam pikiran kalian itu adalah jangkauan interkuartil. Kalau disebut jangkauan interkuartil, maka sudah ada dalam pikiran kalian sinonimnya adalah hamparan, kodenya adalah H. Jadi sama, yaitu selisih daripada nilai Q3 atau kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ada simpangan kuartil. Kodenya adalah QD. Kenapa kodenya nggak SK, Bu? Simpangan kuartil ini diambil dari bahasa Inggris, artinya quartile deviation, maka QD. Ya kan, deviation itu artinya simpangan, kuartil itu artinya kuartil atau kuartal, ya kan? Nah, simpangannya adalah setengah daripada nilai hamparan atau setengah daripada nilai jangkauan interkuartil. Maka setelah kalian menentukan hamparan, setengahnya adalah nilai daripada simpangan kuartil. Seperti itu. Ya. Untuk 3 materi atau istilah pertama ini ada pertanyaan nggak? Mudah dipahami atau seperti apa? Yang jangkauan interkuartil sama simpangan kuartil. Paham, Bu. Paham ya? Karena yang pertama ini kan cuman operasi pengurangan saja, ya. Nah, untuk nomor 4, untuk istilah yang keempat, ada yang kita sebut dengan simpangan rata-rata. Dalam bahasa Inggris disebut dengan average deviation. Average itu rata-rata, deviation itu simpangan. Ya, maka dalam bahasa Inggris ada rumusnya, nanti di Excel Ibu akan tunjukkan, itu AVDEV rumusnya, average deviation. Nah, simpangan rata-rata atau SR ini rumusnya ada 2. Begitu juga dengan varian dan simpangan baku. Kenapa 2? Yang satu tanpa ada frekuensi. Beda cuman di frekuensi. Ini kan ada F1, FI ada frekuensi. Kenapa? Karena data kita kelompokkan menjadi distribusi frekuensi kelompok, kan gitu.
Ya, sedangkan data tunggal itu tidak ada frekuensi. Kenapa? Karena kita langsung melihat data persatuannya. Maka dibagi dengan jumlah data saja, N. Sebenarnya sama aja, jumlah data inilah jumlah frekuensinya, sigma daripada frekuensi pada data kelompok. Nah, jadi kedua rumus ini pada dasarnya sama, cuman kekurangannya cuma di bagian frekuensi, tidak ada pada data tunggal. Nah, kira-kira apa fungsi tanda mutlak ini? Maksudnya apa kalau ada tanda garis 2 seperti ini? Di kelas 10 kalian ada belajar namanya nilai mutlak. Kira-kira apa itu nilai mutlak? Nilai nyata, Bu. Kenapa? Nilai nyata. Nilai nyata. Berarti yang nggak nyata nggak masuk dia. Ya. Ada lain? Oh, nilai asli. Nilai asli. Nah, ada lagi? Nilai mutlak itu apa? Yang dimaksud dengan nilai mutlak, ini tanda garis 2 ini loh. Thread. Ah, itu apa? Minus 1 nilai mutlaknya berapa? Kalau angkanya minus 1, nilai 1. Kalau minus 100? 100 ya. Maka pengertian daripada nilai mutlak adalah nilai yang hasilnya itu pasti positif. Nilai positif. Dia nggak pernah ada nilai negatif. Nggak ada yang namanya nilai negatif. Dia seperti konsep jarak. Kalau jarak kan nggak ada jarak minus 100. Nggak ada jarak minus 100. Paling mundur 100. Seperti itu. Mundur 100 km. Nggak ada jarak minus 100 km. Itu nggak ada. Ya. Maka dalam simpangan rata-rata pun tidak ada yang namanya minus. Nilai simpangan rata-rata itu nggak ada yang minus. Makanya kalau kalian jumpa nanti selisih nilai tengah dengan nilai rata-ratanya minus, kalian harus buat menjadi plus. Sehingga jumlah dari sigmanya itu nanti, jumlah dari semua selisihnya itu akan positif, tidak akan pernah ada negatif. Itu nilai mutlak. Nah, sedangkan pada varian itu kita bedanya adalah di tanda kuadrat. Kalau tadi kan mutlak, artinya nggak perlu dikuadratin. Ya nilainya seadanya aja, berapa dapatnya nanti. Sedangkan pada varian, nilai tengah dari masing-masing kelas, nanti kita akan lihat di Excel-nya, dikurang dengan nilai rata-rata, itu hasilnya kemudian dikuadratkan. Jadi walaupun hasilnya nanti negatif, negatif kali negatif kan tetap positif. Jadi nggak perlu dibuat mutlak lagi, karena dia waktu dikuadratkan, walaupun nilainya negatif tetap positif, kan gitu. Maka dia cukup dengan tanda kurung biasa, kemudian dikuadratkan. Ya, dikali dengan frekuensi, itu data majemuk, dibagi dengan frekuensi. Data majemuk ini sama juga dengan data tunggal. Nah, coba lihat, ada nggak hubungan antara varian dengan simpangan baku? Dari rumusnya aja bisa dilihat ada kesamaan. Kira-kira hubungannya apa sih? Ada, Bu. Apa hubungannya? Kalau simpangan baku cuma ada akar, Bu. Nah, cuma ada akar. Terus hubungannya apa, Ga? Simpangan baku ada akar, di sini nggak ada akar. Ada nggak kesamaan lain di simpangan baku dan varian? Sama rumusnya, cuman beda di Rumusnya sama, akarnya Bu. doang. Oke, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya karena rumusnya kan sama, beda tanda akar. Maka simpangan baku adalah akar dari varian. Atau kebalikannya, varian adalah kuadrat dari simpangan baku. Kan? Karena ketika kalian mengkuadratkan akar, kan dia hilang tanda akarnya, jadilah varian. Atau ketika kalian akarkan varian, bertambah tanda akar, maka menjadi simpangan baku. Jadi kira-kira seperti itu kaitannya. Ya, bisa dipahami ya sampai ke konsep formulanya dan maksud daripada masing-masing istilah yang ada. Nah, kalau misalnya sudah, sekarang kita lihat latihan. Nah, hari ini kita belajarnya singkat saja ya, cuman ada satu materi, dan ini latihan. Nah, di sini ada data sama seperti data post-test kalian kemarin waktu menghitung kuartil, desil, persentil, nggak Ibu ubah, datanya masih sama. Ya, ada 45 data, cuman hari ini Ibu ingin kalian menentukan jangkauannya berapa, atau J kodenya, kemudian hamparannya atau jangkauan interkuartilnya berapa, kemudian simpangan kuartilnya berapa atau quartile deviation, kemudian simpangan rata-ratanya berapa atau average deviation, kemudian variannya, nama lain varian adalah ragam. Ya, jadi kalau misalnya nanti kalian jumpa ragam ditanya, tentukan ragamnya, sama itu dengan varian, ya nggak ada beda. Varian bahasa Inggris, ragam bahasa Indonesia,
udah berputar ya. Ya. Kemudian satu lagi ada apa yang kita sebut dengan simpangan baku atau nama lainnya adalah standar deviasi. Ya, standar deviasi. Jadi bahasa Inggrisnya adalah standard deviation, bahasa Indonesianya bisa simpangan baku atau standar deviasi. Jadi sama. Kalau ini ini hamparan, ya, atau nama lainnya adalah jangkauan interkuartil. Jadi itu sinonim-sinonim ini perlu kalian ingat karena nanti kadang-kadang di soal itu muncul salah satunya. Artinya jangan sampai kalian bingung. Ditanya jangkauan interkuartil, nanti kalian nggak tahu. Rupanya itu cuma rumus hamparan. Cuman selisih daripada kuartil 3 ke kuartil 1. Padahal cara menyelesaikannya gampang. Cuma karena kalian nggak tahu sinonimnya, jadi nggak tahu itu rumusnya pakai yang mana. Nah, gitu. Bisa tentukan ragam. Kalian ingat rumus varian, tapi kalian nggak tahu nama lain varian adalah ragam. Sehingga kalian bingung pakai rumus yang mana sih menentukan ragam. Nah, begitu juga dengan simpangan baku. Nama lainnya adalah standar deviasi. Ya, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Bisa? Bisa. Bisa. Udah pinter-pinter ya. Bisa. Semakin ke sini kalian semakin pinter, Ibu lihat ya. Kemarin nilai post-testnya 100 semua. Cuman beberapa orang dapat 98, 99. Itu pun karena silap ya, mungkin kurang pengalinya dan seterusnya. Nah, yang pertama kita mau menentukan jangkauan. Untuk jangkauan cukup gampang, ya kan? Kalian perlu menentukan what we call, apa kita sebut dengan nilai maksimum sama nilai minimum. Sebenarnya kalian udah tahu nih, nilai paling tinggi dari data ini berapa? 9 ya, nilai paling kecilnya berapa? 30. Cuma daripada kita ragu-ragu ya kan, kalau kita punya komputer, bisa menggunakan aplikasi Excel, kalian bisa mengetikkan sama dengan rumusnya adalah max untuk nilai maksimum. Jadi sama dengan max ya, tulisannya MAX, kemudian kalian buka kurung, kemudian kalian pilih data yang mau kalian hitung atau kalian tentukan ya, nilai paling tingginya. Kemudian kalian tekan enter, ya langsung keluar nilai maksimumnya adalah 89. Jadi kan nggak ragu. Betul nggak ya 89? Jangan-jangan ada nilai 90, jangan-jangan ada nilai 100. Nah, jadi kalian nggak ragu kalau kalian pakai rumus Excel. Begitu juga dengan nilai minimum. Tinggal kalian buat sama dengan kalau tadi max, sekarang minimum. Ya, minimum, buka kurung, kemudian kalian pilih datanya dari awal sampai akhir semua data yang ada, kemudian kalian tekan enter, keluar nilai minimumnya adalah 30. Jadi kalian nggak ragu berapa nilai minimum, berapa nilai maksimum yang ada pada sekumpulan data yang ada. Mungkin kalau ini cuma 45 data, nggak sulit kalian tentukan nilai minimum sama maksimum secara manual. Tapi kalau data sampai ribuan, ratusan, miliaran datanya, itu nggak sanggup kita lihat secara manual nilai minimum dan maksimum. Maka butuh apa yang kita punya yaitu software ya. Salah satunya adalah Excel yang paling gampang digunakan untuk kalian yang masih SMA. Nah, maka jangkauan adalah selisih daripada nilai maksimum, maka kalian buat sama dengan, kemudian kalian pilih sel yang ada nilai maksimum, kalian ketik kurang, karena dia selisih dengan nilai minimum, kalian klik di sana, kemudian kalian enter, maka akan keluar nilai jangkauannya adalah 59. Ya, untuk tahap pertama kita bahas dulu yang atas ya, yang cara menggunakan rumus Excel untuk data yang dianggap sebagai data tunggal. Sedangkan untuk formula buku yang tadi di PowerPoint kita bahas setelah ini. Jadi nggak ketukar-tukar. Jadi jangkauan kira-kira demikian. Nah, jangkauan ini baik menggunakan formula maupun dengan rumus biasa itu sama nilainya. Karena memang yang kita pakai kan memang rumus biasa. Nah, bagaimana dengan hamparan? Untuk hamparan, kalian harus menghitung kuartil 1 dan 3. Nah, ini kotak yang ini, yang 2 ini. Ya. Nah, kenapa? Karena hamparan ini kan selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Sebenarnya kalian bisa menghitung kuartil 1 dan 3 dengan menggunakan rumus data kelompok seperti minggu lalu di kelas. Masih ingat rumusnya? Kuartil 1 kayak mana rumusnya? 1/4 dikali dengan jumlah data, dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1 kan, dibagi dengan frekuensinya, dikali dengan panjang data, kemudian hasilnya ditambah dengan tepi bawah kelas kuartil 1 kan itu. Kuartil 3 pun demikian, bedanya 3/4 jadinya, karena I-nya kita ganti dengan angka 3. Namun di sini karena kalian sudah tahu bagaimana cara menghitung dengan menggunakan formula, di sini untuk memudahkan dan mempercepat saja, karena waktu kita juga nggak lama, maka Ibu langsung pakai rumus dari Excel. Ya.
Jadi kuartil 1 kalau kalian masih ingat rumusnya adalah kuartile, ya kan? Kuartile, kalau salah nanti kalian tinggal pilih di sini, jangan ragu sama formulanya atau function. Kemudian buka kurung, pilih yang mau kita hitung kuartilnya, datanya. Kemudian titik koma. Karena kalian mau hitung kuartil 1, maka titik koma pilihnya angka 1, ketik angka 1. Kemudian kalian tutup kurung, maka dapatlah nilai kuartil 1 adalah 52. Kuartil 3 pun demikian, ya sama dengan kuartile, kemudian kalian pilih datanya, kemudian titik koma, karena kuartil 3 maka kalian tinggal mengetik titik koma 3, tutup kurung, dapatlah nilai kuartil 1 dan 3 di sini. Nah, untuk menghitung hamparan tinggal kalian buat aja selisih daripada, berarti sama dengan nilai kuartil 3, pilih sel kuartil 3 dikurang dengan nilai kuartil 1. Ya kan, kemudian kalian enter, keluarlah nilai hamparan atau jangkauan interkuartil adalah 22. Jadi jarak antara kuartil 3 dan kuartil 1 itu ada 22 poin, lebih kurang demikian. Jarak antara nilai maksimal dengan nilai minimal ada di jangkauan 59 poin. Jadi itu tujuannya. Jadi kalian tahu, oh rupanya di kelas ini anak yang paling pinter dengan anak yang paling kurang pinter misalnya, itu jarak nilainya sampai 59 poin. Artinya ada gap di kelas kalian yang membuat ada anak yang sangat pinter, ada anak yang sangat kurang mampu untuk pelajaran matematika. Maka butuh bantuan yang sangat-sangat pinter itu untuk membantu yang kurang mampu. Nah, seperti itu. Jadi begitulah kita menggunakan data statistik untuk mengambil sebuah kesimpulan. Kira-kira tadi contoh sederhana seperti itu. Ya. Nah, sampai menghitung jangkauan dan hamparan. Ada pertanyaan nggak? Enggak, Bu. Enggak ya? Oke, kalau udah ada yang jawab satu orang aja artinya yang lain mewakili ya. Karena kita kan virtual, Ibu nggak bisa lihat kalau semuanya mengacungkan tangan ya. Kemudian yang kedua adalah simpangan kuartil atau nama lainnya adalah simpangan kuartil. Ya, nama lainnya adalah quartile deviation ya, simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil ini cukup gampang. Ketika kalian udah tahu nilai hamparan, maka simpangan kuartil itu adalah setengah daripada nilai hamparan. Maka sama dengan nilai hamparan diperkan dengan 2. Karena dia setengah dari nilai hamparan. Tinggal kalian enter, maka nilai simpangan kuartil adalah cuman 11. Ya. Artinya nilai ini cukup besar ya untuk data di kelas kalian, Ibu. Lihat gap-nya masih cukup besar. Karena biasanya kalau nilai simpangan kuartilnya itu di bawah 5 atau di bawah 0 sampai 5, itu biasanya tidak terlalu signifikan perbedaan nilainya. Tetapi kalau udah di atas 10 kayak gini, 11 simpangan kuartilnya, maka ada gap yang cukup besar terjadi dalam kalian memahami matematika. Karena ini kan contohnya kasusnya adalah nilai ulangan siswa. Nanti kalau kasusnya misalnya hasil panen di kampung misalnya Bambi misalnya, ya kan? Keluar di sini 11, berarti hasil panen di sawah sana juga sangat bervariasi, sangat besar gapnya. Ada yang sawah yang cukup bagus hasil panennya, ada sawah yang cukup jelek hasil panennya. Jadi kalian bisa menyimpulkannya dari nilai simpangan kuartil ini. Nah, kalau semakin menyimpang, semakin besar simpangannya, maka semakin besar gap yang terjadi di sana. Kan artinya ada yang harus diperbaiki. Oh, mungkin ada bibit di sawah ini kurang bagus, atau mungkin waktu bercocok tanam pupuk yang digunakan di sawah ini kurang bagus, sehingga nanti kita bisa mengambil kesimpulan kita harus ganti pupuk, kita harus ganti bibit dan seterusnya. Nah, jadi ke sana larinya ilmu statistika. Memang saat kalian belajar ini hanya sebagai alat, seperti yang berulang-ulang kali Ibu sampaikan ke kalian, matematika itu sebagai alat, ya. Dia tidak akan berdiri sendiri. Kapan dia berguna? Ketika kalian kaitkan atau imbangkan dengan ilmu pengetahuan yang lain, dengan aplikasi yang lain dalam kehidupan sehari-hari kalian. Seperti itu kira-kira. Jadi jangan kalian berpikir kita capek-capek belajar setiap hari seperti ini tidak ada manfaat. Ya, jangan pernah ada pikiran seperti itu. Kalau ada, cancel. Ya, yang kemarin Ibu jelaskan. Cancel. Replace mindset kalian. Jadi apa? Kemudian affirmation. Kemudian kalian fokus, kemudian kalian training, melatih kebiasaan baik. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai ke simpangan kuartil? Enggak, Bu. Enggak ada ya? Masih gampang tuh dipahami. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata bahasa Inggrisnya adalah average deviation. Sehingga dengan menggunakan rumus
atau function pada Excel, kalian cukup mengetik AVDEF. Singkatan dari average deviation. Kalau rumusnya sudah benar keluar di sini. Ya, artinya ada function itu dalam aplikasi Excel kita. Tinggal kalian pakai kurung, bukakan kurungnya, kemudian pilih datanya yang ini semua, kemudian kalian enter, nanti akan keluar simpangan rata-ratanya adalah 12,22. Ya, varian pun demikian. Ya, tinggal kalian ketik var atau singkatan daripada varian, kemudian kalian pilih datanya, kemudian kalian enter akan keluar varian. Jadi untuk simpangan rata-rata rumusnya AVDEF di sini kelihatan. Kalau kalian nggak bisa kalian zoom dari HP kalian kalau kalian menggunakan HP. Kemudian di sini ada varian, rumusnya adalah var. Kok nggak bisa? Udah macet nih. Ya bagus ya. Kemudian yang terakhir adalah standar deviasi. Standar deviasi pada dasarnya adalah tadi kan udah lihat di rumus ya, akar daripada varian. Ya kan? Jadi ada dua cara menghitung standar deviasi. Ada yang cara menggunakan akar, yaitu sama dengan, kemudian kalian buka kurung, kalian pilih nilai variannya di sini, kan akar dari varian. Kemudian tutup kurung, kemudian buat pangkat, karena akar nggak ada dalam function Excel, kalian ubah menjadi 1/2. Ya kan? Akar 2 kan sama juga seperti pangkat 1/2. Ya, kalau kalian lupa, kalian lihat lagi pelajaran kelas 10. Kalau misalnya akar pangkat 4, maka dia sama juga dengan pangkat 1/4. Ya kan? Kalau akar pangkat 7, itu sama juga dengan nilai tersebut dipangkatkan dengan 1/7. Ya kan? Maka akar dari standar deviasi ini bisa kalian gunakan rumus seperti ini, yaitu akar dari varian atau ragam, kemudian enter dapat nilainya 14,95. Atau pakai rumus Excel sendiri, yaitu standard deviation STDEV. Ya, STDEV itu nanti kalian pilih yang paling sederhana di bawah sini, kemudian buka kurung, kemudian kalian pilih datanya, tutup kurung, kemudian enter, nilainya akan sama, yaitu 14,95. Jadi pada dasarnya, baik kalian menggunakan rumus akar daripada varian, maupun nilai rumus daripada function STDEV sendiri, itu nilainya akan sama untuk menghitung simpangan baku atau standar deviation. Ya, sampai di sini masih mudah ya, karena kita masih pakai function atau rumus-rumus yang ada dalam Excel. Tinggal kalian mengingat saja rumusnya apa saja. Nanti ini ada rekamannya, kalian bisa lihat di YouTube seperti biasa. Nanti kalian bisa mengulangnya di bagian rumus tadi untuk mencatatnya. Mungkin kalau kalian butuh mencatat. Atau sambil Ibu jelaskan, kalian siapkan buku catatan untuk mencatatnya. Ya, oke. Dengan menggunakan rumus Excel, ada pertanyaan untuk menghitung ukuran penyebaran data? Atau ada yang salah dari penjelasan Ibu, kalian mau tanggapi, silahkan. Ada orangnya nggak nih? Halo? Fatir, masih hujan? Di tempat Ibu udah nggak hujan nih, di sekolah udah nggak hujan. Di tempat kalian masih hujan nggak? Siapa nih? Atin, Alivia, Nanat, Aga, Ajam, Ulfaumera, Zarkasi, rame kok. Hikmah, Siti, siapa nih? Ulfatul ya, Muhammad Fatir Ahsan. Rame nih apa? Nggak ada orang nih, nggak ada yang ngomong nih. Halo? Ibu, cara cari QD itu gimana tadi, Bu? QD ini adalah setengah daripada hamparan. Jadi nilai hamparannya sama dengan, kemudian kita bagi 2. Nah, ini dia. Oh ya. Ya, karena kalau kalian lihat lagi di rumusnya, ini dia. Ini kan tadi hamparan Q3 kurang Q1. Sedangkan QD adalah setengah dari Q3 kurang Q1. Berarti setengah dari hamparan. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, sekarang kita akan menghitung simpangan rata-rata, kemudian varian, dan simpangan baku atau standar deviasi dengan menggunakan rumus data majemuk. Jadi, kalian perhatikan rumus yang kedua saja. Yang ini, kemudian yang ini, dan yang ini. Ya. Artinya, ada beberapa komponen atau komponen yang harus kalian tentukan terlebih dahulu, yaitu frekuensi masing-masing data, masing-masing kelas, nanti kelihatan di tabel, kemudian nilai tengah masing-masing kelas, kemudian nilai rata-rata untuk data yang ada. Ya, cuman itu yang perlu kalian tentukan, kemudian kalian bisa menambahkan tabel untuk nilai mutlak ini, X1, XI kurang X bar mutlak, kemudian XI kurang X bar kuadrat, satu lagi, ini tinggal kita cari nanti terakhir, kenapa? Tinggal kita akarkan saja dari hasil varian, dapatlah simpangan baku.
Nah, kita kembali ke Excel. Nah, ini dia. Ini ada tabel yang baru Ibu tambah tadi, ya kan? Yaitu tabel XI kurang X bar tanda mutlak, kemudian tabel XI kurang X bar dikali dengan frekuensi atau FI, kemudian ada tabel XI kurang X bar dikali dipangkat dengan 2, kemudian tabel satu lagi adalah XI kurang X bar pangkat 2 dikali dengan frekuensi. Nah, mungkin kita ulang sedikit ya. Ini adalah seperti yang kalian lakukan sebelumnya pada ukuran letak data, kalian mengelompokkan dulu data yang ada ke dalam kelas-kelas. Jadi sini ada 6 kelas. Kemudian tentukan frekuensi. Setiap kelas itu ada berapa frekuensi? Ada 3, ada 6, 8, 12, 10, dan 6. Kemudian nilai tengah. Nilai tengah itu adalah nilai di tengah-tengah. Jadi dari rank 29,5 sampai 39,5 itu tengahnya ada di mana? Ada di 34,5. Di kelas kedua ada di mana? Ada di 44,5. Di kelas ketiga ada di sini, kelas 4, dan seterusnya. Sedangkan nilai FI kali XI ini adalah nilai dari perkalian frekuensi di kelas tersebut, ya kan? Dikali dengan nilai tengah di kelas tersebut. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya kalian tinggal drag ke bawah dengan menggunakan tanda plus di sudut bawah. Nanti hasilnya akan mengikuti masing-masing kelas. Jadi untuk kelas 6 yaitu FI yang ini dikali dengan XI yang ini. Begitu seterusnya. Ibu rasa sampai situ kalian sudah paham. Sedangkan untuk X bar-nya sama. Karena datanya kan sama. X bar itu adalah nilai rata-rata atau rataan hitung atau min nama lainnya. Kenapa Ibu tulis X bar? Karena kan X ada bar di atasnya. Cara membaca label untuk rataan hitung. Ya kan? X bar ini adalah rumusnya sigma dari FI kali XI, berarti sigma kan yang paling bawah sini. Karena dia ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, kan ini hasilnya. Ya kan? Maka sigma FI kali XI dibagi dengan sigma FI, berarti total data yang ada, 45. Maka hasilnya adalah 62,94. Ya kan? Kemudian tinggal kalian tarik ke bawah, hasilnya akan sama. Nah, kemudian tantangannya ada di sini sebenarnya, untuk materi hari ini ya, untuk di tabel yang 4 terakhir ini. Bagaimana cara menghitung XI kurang X bar tanda mutlak? Ya, mungkin untuk data yang 3 ke bawah tidak ada masalah. Kenapa? Ketika kalian pasang rumusnya sama dengan kemudian nilai XI di kelas tersebut yang ini ya dikurang dengan nilai X bar di kelas tersebut sama nilai X barnya, kemudian kalian enter, hasilnya positif. Kalian tarik ke bawah pun nanti semua hasilnya akan positif. Jadi nggak ada masalah. Tanda mutlaknya nggak berpengaruh di sana. Di mana tanda mutlak berpengaruh? Di 3 data yang pertama. Ya, kenapa? Ketika kalian buat sama dengan, kemudian XI, ya kan, dikurang dengan X bar, itu hasilnya akan negatif. Sedangkan kita tadi sepakat untuk menghitung varian, ya hasilnya tidak boleh negatif. Nah, kan itu kita tadi, ya. Maka dari itu untuk menghitung standar, bukan varian, simpangan rata-rata, nilainya tidak boleh negatif, harus positif semua tadi. Ya kan? Sigma, tanda mutlak, XI kurang X bar, positif dibagi dengan FI. Kayak gitu. Nah, untuk mempositifkan nilai negatif, kalian tinggal buat kurung. Ya, kalian buat kurung di sini. Kalian bisa kali dengan -1. Atau langsung tambah minus di depannya, di depan tanda kurung. Ya, kalian bisa kali dengan -1, atau kalian tambah minus di depan tanda kurung sehingga hasilnya akan positif. Ya kan? Nah, nanti ini kalian tarik ke bawah sampai yang tandanya negatif saja, nanti hasilnya akan semuanya positif. Nah, sigmanya yang mana? Yang di bawah sini. Itu karena kita ini data kelompok, maka kita harus mengalikannya dengan frekuensi. Maka kita butuh tabel yang ini. Tabel yang kedua ini, yang Ibu tambah kedua ini. Caranya adalah sama dengan nilai frekuensi yang ini yang pertama, ya kan? Dikali dengan nilai XI kurang X bar yang sudah kita mutlakkan, sudah kita positifkan. Hasilnya akan positif juga. Kemudian kalian tarik ke bawah, oke, hasilnya akan seperti ini. Ya. Nah, nilai FI kali XI kurang X bar ini kalian cari sigmanya, artinya totalnya semua, kan pakai rumus yang di bawah sini, sum sama dengan tarik semua data, gitu. Nah, rumus inilah yang kalian pakai untuk menghitung simpangan rata-rata yang ini, yang 11,71 ini. Artinya sama dengan sigma FI kali XI kurang X bar dibagi dengan sigma FI. Hasilnya adalah 11,71. Ada perbedaan ya antara estimasi menggunakan formula yang ada di buku
dengan rumus Excel. Kalau ditanya yang mana yang lebih akurat, yang di atas, yang rumus Excel, karena dia menghitung data per satu data tunggal. Sedangkan yang di bawah ini estimasi, ya, untuk memudahkan kita menghitung simpangan rata-rata dengan metode pengelompokan data, seperti itu. Sampai di sini masih bisa dipahami atau diikuti sampai ke simpangan rata-rata, sampai tabel yang 2 ini. Ada yang masih terkendala? Enggak. Oke, Belum good. Nanat, paham. mantap. Oke, yang lain juga ya. Good. Artinya kalau kalian bisa paham cara mengeksekusi kedua tabel ini, artinya tabel kedua lagi yang terakhirnya juga gampang. Kalau tadi tanda mutlak kita positifkan. Kalau sekarang kita kuadratkan. Nah, itu bedanya, ya kan? Nah, caranya adalah kalian tinggal membuat formula atau functions sama dengan buka kurung nilai XI, nilai tengah, dikurang dengan nilai rata-rata, kemudian tutup kurung karena kita mau kuadratkan, ya kan? Dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 809 sekian. Kemudian kalian tarik tanda plusnya ke bawah, kemudian kalian hitung sigmanya atau sum dari semua XI kurang X bar kuadrat, hasilnya adalah 1821. Nah, nilai inilah yang kalian gunakan untuk menghitung varian. Karena rumus varian tadi kan XI dikurang X bar kuadrat dikali dengan FI. Ya kan? Yang ini dia ya sama dengan FI kemudian dikali dengan XI kurang X bar. Enter ke bawah. Hasilnya ini ya, nilai-nilai inilah yang kalian pakai untuk menghitung varian atau ragam. Jadi ada nilai ini tadi, kalau nilai yang ini untuk menghitung simpangan rata-rata, kalau yang ini tadi untuk menghitung rata-rata, nilai rata-rata. Jadi yang nggak perlu nih kita bisa delete biar kalian nggak bingung. Nah, jadi kalau FI kali XI per FI ini dibagi dengan ini untuk nilai rata-rata, kemudian yang ini dibagi dengan FI ini untuk nilai simpangan rata-rata, sedangkan yang terakhir ini dibagi dengan FI untuk nilai varian. Maka varian sama dengan nilai FI dikali XI kurang X bar kuadrat, sigmanya, totalnya, ya kan, dibagi dengan frekuensi atau 45, sehingga hasilnya adalah 200,4,25. Untuk standar deviasi tinggal kita buat aja akar dari nilai ini, ya kan? Akar dari nilai yang udah kita cari tadi, akar dari varian, maka 1/2. Hasilnya adalah 14,29. Ada perbedaan memang antara yang menggunakan Excel, formula buku Excel, formula buku Excel, formula buku, tapi dia tidak terlalu jauh ya perbedaannya. Namanya estimasi, pasti dia tidak terlalu tepat atau tidak terlalu akurat. Oke, materi kita hari ini sudah selesai semuanya. Kita sudah selesai, sudah mengakhiri semester 1. Tinggal kewajiban-kewajiban yang belum kalian tuntaskan. Ada pertanyaan atau tanggapan, komentar, dan lain-lain? Silahkan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Udah paham semua atau seperti apa atau nggak paham sama sekali? Di sini ada Azam, Zarkasi, Alivia, Husnanda. Husnanda kamu sehat? Siti, Nanat, Fatir, ya, Hadratin, Ufaumera. Ada pertanyaan? Husnanda sehat? Sanggup mengikuti pembelajaran? Halo? Nggak ada suaranya. Ibu, yang kita belajar hari ini tuh yang kayak proyek mandiri yang soal nomor 7 tuh kan? Iya. Ya, nomor 7. Berarti kayak gini lah buatnya, Bu. Ya, kayak gini aja buatnya, nomor 7 tuh. Lebih gampang. Ya, kalau kalian udah punya tabel, kan dari nomor 6 kan udah ada tabelnya. Siapa nih saya nggak dianggap nih, Hikmal? Dari tadi Ibu panggil, kamu nggak dengar. Dia Ya. nggak ngomong-ngomong, tidur ya. Ya, jadi nomor 7 itu sama yang tadi yang Ibu jelaskan tuh pakai rumus yang tadi. Mau pakai cara manual boleh, tapi Ibu memang menyarankan cara manual ya. Karena kalian udah buat tabel dari nomor 4 kalau nggak salah, udah buat tabel. Nah, tabel yang sama itulah yang kalian pakai untuk perhitungan nomor 7. Nah, itu dia. Hikmah. Yang project mandiri kalau nggak buat pakai Excel nggak wajib kan? Enggak. Wajib pakai Excel atau?
Enggak wajib. Kalian pilih yang mana yang paling gampang menurut kalian, mau cara manual boleh, mau pakai Excel biar lebih teliti juga boleh. Mau buat dua-duanya juga boleh. Siapa tahu kan Kalau buat dua-duanya dapat nilai plus ya? dapat nilai plus untuk bagian yang lain mungkin ya. Artinya nanti kan ada nilai-nilai lain yang kurang selama belajar statistika, nanti bisa ditambahkan di sana. Namanya aja usaha lebih ya pasti ada kelebihannya. Nggak mungkin kan usaha lebih nggak Ibu apresiasi, itu nggak mungkin. Ya kan? Kalau mau plus sekali kalian bisa buat bank soal. Kalau mau plus sekali, Ibu udah upload bank soal di GC ya. Itu kalau mau plus sekali, nanti kalian bisa cek selama belajar statistika ada nggak yang nilai sangat kurang di bawah KKM, di bawah 70. Kalau kalian merasa mau mengerjakan bank soal, nanti Ibu akan menambahkannya di sana. Ya, untuk bab geometri ruang juga masih diberikan kesempatan, terutama yang belum buat tugas kelompok ya. Itu kan project itu, belum kalian kerjakan beberapa orang. Ya kan, itu silahkan direvisi, dikirim ke Ibu nanti ke formnya. Nanti walaupun itu sudah lewat tetap akan dinilai untuk UAS ini. Ya, karena memang kita waktunya agak sempit. Kalau kalian tidak pernah menumpuk pekerjaan, Ibu rasa nggak masalah. Tetapi kalau sudah bertumpuk ya jadinya berat. Kalau menurut Ibu sih, Ibu merasa berat kalau sudah bertumpuk. Tapi kalau misalnya itu belum bertumpuk, kemarin itu semuanya kalian kerjakan, Ibu rasa ya nggak ada masalah, pasti nggak semua jadi gampang. Ya. Ibu, kita Kamis depan belajar apa jadi kan udah habis. Kalau kalian belum selesai proyek mandiri, berarti kalian kerjakan proyek mandiri. Oh. Karena kan proyek mandiri deadline-nya tanggal 29 kan, artinya ada 1 minggu lagi. Ya. Ya. Di kolom chat Ibu sudah share link Padlet ya. Di sana nanti kalian akan mengisi satu konsep saja yang paling mudah kalian pahami dalam ilmu statistika. Ya, silahkan semuanya melihat chat room. Di sana ada Ibu share Padlet ya. Sebutkan satu konsep yang paling mudah kalian pahami dalam ilmu statistika. Apa yang membuat konsep tersebut mudah dipahami? Ya, misalnya nih, kalau Ibu sukanya konsep paling mudah Ibu pahami yang kemarin, yang ukuran letak data, ya kan? Ukuran letak data. Kenapa mudah dipahami? Karena tatap muka, Bu. Kerjanya kelompok. Nah, misalnya, ya kan kalian bisa tulis di sini, karena Ibu ingin tahu ada nggak konsep yang di antara semua konsep yang udah kita pelajari, ada nggak yang mudah bagi kalian pahami? Nah, Ibu kepingin tahu itu. Cepat kali waktu kita berjalan ya. Udah tinggal 20 menit lagi. Ukuran letak data karena mudah diingat. Ya, karena rumusnya mirip-mirip ya kan, tinggal ubah i-nya saja, kemudian tinggal ubah penyebutnya saja. Ya kan, dibagi 4, dibagi 10, sama dibagi 100. Ukuran. Ibu harap semuanya bisa berkontribusi ya, karena Ibu kepingin tahu ada tidak yang lengket, setidaknya satu aja materi di kepala kalian. Tapi kalau kalian merasa semuanya mudah, kalau mau sebutkan semua juga nggak apa-apa. Jadi Ibu bisa tahu yang mana sih yang kalian rasa itu lebih mudah, yang mana yang kalian rasa itu agak sulit, dan seterusnya. Untuk progres proyek mandiri sampai nomor berapa ya kalau Ibu boleh tahu yang sudah selesai? Tinggal nomor terakhir ya? Ya. Oke, artinya kalau tinggal nomor terakhir, nanti malam sudah selesai dong. Udah bisa dikumpul ya, kalau udah selesai. Itu cuma natin doang, Bu, yang udah siap. Karena apa? Nanti pelajaran lain kan ulangan juga, ujian juga, ya kan, tugas juga. Jadi kalau bisa dicicil lah satu-satu, biar cepet. Ukuran letak data karena tatap muka mudah diingat. Oke, ukuran letak data karena mudah diingat. Oke, ada yang udah hapus lagi apa tuh? Tadi belum sempat Ibu baca, udah terhapus. Oke, ada lagi yang mau ngisi, silahkan. Yang laki-laki mungkin. Kayaknya nih yang perempuan yang udah ngisi. Hikmal, udah Ibu anggap. Hikmal, mana Hikmal? Udah tulis? Hikmal udah tulis belum? Nih udah Ibu Belum, anggap. Belum ya? belum. Azam, Aga, Fatir, Husnanda, Siti.
Ganteng kali, Mak. Ibu terpesona lihat foto kamu. Berarti cuman Sania ya yang izin ya. Yang hadir di kelas nih 11. 11 berarti sebenarnya ada 3 orang. 2 orang lagi sebenarnya. Siapa ya? Ibu cek lah. Ada 2 orang lagi. Fatir, Aga, Hikmal, Alifia, Zarkasi, Hadratin, Usnanda, Ajam, Nanat, Siti Nabira. Ulfatul ya? Ulfatul ada kendala apa dia kira-kira ya? Ada yang tahu? Nanat kamu nggak ada paket ya? Ibu isiin apa Nanat? Yang paling mudah dipahami? Ya, ukuran letak data, Bu. Ukuran letak data. Kenapa? Kenapa? Karena tatap muka. Karena tatap muka. Sama ibu tadi. Ikut-ikut. Ya, karena tatap muka ya. Ya. Ada yang kalau udah tatap muka udah izin, udah sakit, udah maulid, udah ini, udah itu, padahal udah ada tatap muka. Ya kan? Harusnya kalau misalnya maulidnya nggak di rumah sendiri, bisalah ke sekolah dulu, baru nanti pergi maulid siang. Kan makan maulid kan nggak pagi, siang makan maulid. Sarapan di rumah aja. Kecuali maulid di rumah sendiri, itu nggak apa-apa, izin dari pagi gitu. Jadi kita dikasih kesempatan untuk bisa hadir tatap muka cuma 5 hari dalam 2 minggu, itu dipergunakan sebaik-baiknya. Ya. Ada lagi yang mau ngisi? Ini baru 5 orang yang mengisi. Sama kayak Ibu. Ada yang jawab kayak itu juga rupanya. Materi sekarang. Ada nih, beda sendiri dia. Materi yang sekarang, Bu, soalnya mampu diselesaikan dengan Excel. Tinggal tekan rumus Excel aja semua jadi ya kan? Nggak ada yang nggak jadi. Ukuran pemusatan data, materinya mudah diingat. Min, median, modus. Nah, sisanya semua ukuran letak data. Oke, ada lagi yang mau ngisi? Kita sudah jam 12. Ya mungkin sambilan kalian mengisi, Ibu mengingatkan lagi kita ada salah satu syarat kelulusan ya untuk kelas 12 yaitu mengikuti program community service. Jadi ini saatnya kalian melakukan, kalau bahasa Indonesianya itu kerja nyata ya. Kerja nyata untuk komunitas di sekitar kalian, ya baik itu komunitas dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Itu semua bentuk kegiatan yang positif ya, yang setidaknya bisa membantu meringankan beban komunitas sekitar, apapun itu bentuknya yang positif. Silahkan kalian pikirkan, ya kan? Ibu sudah beberapa kali mengingatkan di grup kelas 12, kira-kira kalau nggak ada ide lain, berarti kita firm dengan yang sudah Ibu sampaikan di grup. Nanti tinggal kalian pilih saja kelompok sendiri seperti apa, teknisnya akan kita diskusikan dalam pekan depan setelah kami rapat nanti. Tapi setidaknya kalian sudah punya bayangan, kalian harus apa, sama siapa, ngapain aja, kapan waktunya, kapan selesainya. Nah, lebih kurang demikian. Intinya kegiatan yang sifatnya positif yang bisa membantu komunitas sekitar. Namanya aja community service. Ya, itu tolong dipikirkan, mungkin kalian juga punya beban lain untuk ujian dan seterusnya, tetapi ini juga salah satu kewajiban. Jangan sampai bertumpuk dengan yang lain-lain, belum lagi nilai TOEFL, belum lagi nilai TIK, belum lagi nilai ngaji, apalagi yang ngaji yang masih belum lancar misalnya kalau ada, ya kan mudah-mudahan nggak ada di kelas ini, belum lagi yang lain-lain lah. Ya, siapa? Nggak ada lagi ya yang mengisi ya. Dari tadi Bula nggak ada pertambahan apa-apa. Kalau nggak ada, kita masih ada waktu ini. Mungkin yang terakhir adalah refleksi, ya. Refleksi pembelajaran kita hari ini. Kemudian kalian bisa juga mengisi refleksi untuk pembelajaran kita yang pertemuan sebelumnya untuk materi statistika. Kenapa? Karena yang sebelumnya kan materi geometri ruang kalian sudah isi ya, yang refleksi yang nilai 1, kemudian nilai 2, 3, 4, 5 yang mudah dipahami, yang susah dipahami itu sudah kalian isi. Nah, ini khusus untuk materi bab statistika, Ibu akan share linknya.
Di sana kalian bisa mengisi refleksinya ada sekitar 10. Kalau kalian mau mengisi silahkan nanti, atau cukup mengisi 1 saja untuk pembelajaran hari ini silahkan. Karena Ibu juga kepingin tahu ya dari sisi kalian sebagai siswa, kira-kira apa yang kalian pikirkan, apakah pembelajaran statistika itu lebih gampang daripada geometri ruang, atau mungkin lebih membosankan atau lebih sulit, itu silahkan disampaikan. Ya, di chat room kalian sudah Ibu kasih linknya untuk refleksi. Ya kan, nanti di sana kalian bisa mengisi bagaimana proses pembelajaran kita hari ini, termasuk pembelajaran kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya pada bab statistika. Oke, silahkan mengisi. Kalian bisa mengisi lebih dari 1 ya. Bisa mengisi lebih dari 1. Misalnya kan ada 10 kotak itu. Misalnya pertemuan pertama sulit, pertemuan kedua lebih mudah, pertemuan ketiga membosankan, pertemuan keempat apalagi. Ini pasti Agan ya. Siapa yang udah nulis nih? Matematika nggak cocok belajar online, ya kan? Nah, ada lagi? Tahu. Agan, Tolan? Tahu. Makanya udah tahu. Kamu begitu kami tatap muka kamu izin. Begitu kami nggak tatap muka kamu bilang nggak cocok belajar online. Yang mana yang betul sebenarnya? Oh. Ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Karena kayaknya agak waktu kita berharap kali tatap muka kan, pas tatap muka dia nggak datang, ya kan? Ada aja kayak melebihi pejabat ke sana kemari banyak wawasan baru, agak susah dipahami. Ya memang kesulitan kalau kita belajar online memang agak susah dipahami. Itu memang hampir semua diakui. Ibu rasa juga bukan dalam pelajaran matematika saja ya, hampir semua pelajaran yang ada hitungannya terutama itu emang agak sulit ya kalau kita belajar secara online. Ya. Ilmu baru, oke, bagus, banyak wawasan baru. Ya namanya pengetahuan ya, itu pasti sesuatu yang Ibu rasa pasti ada manfaatnya, pasti ada nilai-nilai positifnya, nggak semuanya yang nggak pasti sesuatu yang sudah didesain dalam kurikulum oleh pemerintah itu sesuatu yang berguna, baik untuk kehidupan yang sekarang maupun untuk kehidupan ketika kalian sudah besar nanti, misalnya sudah bekerja atau berkuliah dan seterusnya. Kalau sulit dan pusing ini memang ini sudah menjadi bagian ataupun teman daripada pembelajaran matematika, ya kan? Itu sudah pasti, nggak mungkin nggak. Ya, namanya aja hitungan, apalagi kalian Ibu pahami sekali kenapa beberapa dari kalian kan tujuan masuk IPS kan biar hilang pelajaran hitungannya, beberapa dari kalian, ya kan? Cuman kalian nggak punya pilihan, namanya aja matematika, nggak ada matematika wajib, nggak ada matematika minat, ada matematika wajib, kan gitu. Jadi nggak bisa lari dari yang namanya matematika. Ya tapi seperti Ibu ulang lagi lah, Ibu sampaikan sekali lagi seperti yang Ibu sampaikan di kelas sebelumnya. Ya kalau ada pikiran yang memang itu memang datang dari kalian sendiri bahwasanya sulit, susah, kalian buat afirmasi lah. Kalian buat afirmasi ke diri sendiri. Oh ternyata matematika tidak sulit. Suatu saat nanti mungkin misalnya, aku pasti mampu lah memahami materi atau konsep matematika. Asal kita mau mencoba, berusaha dulu lebih keras dari yang hari ini gitu. Ya, mungkin hari ini kalian merasa sulit dipahami, betul, ya kan? Kenapa? Karena ya memang itu sudah ada terdoktrin ya dalam setiap pikiran kita. Begitu dihadapkan sama pelajaran matematika, oh ini sulit. Dilihat gurunya lagi, sekali lagi killer dikit, lebih sulit lagi, ya kan? Masuk gurunya ke kelas, bawa buku matematika, ngajar angka-angka, huruf, hitungan-hitungan, rumus-rumus yang sekian banyak, sekali lagi sulit, 3 kali sulit, ya kan? Nah, jadi kalau bisa dikasih afirmasi, saya pasti mampu belajar matematika, ya. Saya pasti mampu setidaknya 4 bulan lagi belajar matematika. Ya kalau kalian nggak kuliah, kalau langsung kawin 4 bulan lagi, kalau langsung nikah.
Tapi kalau kuliah atau kalian kerja di perusahaan tertentu nanti itu tetap ada hitung-hitungannya, tetap ada kali-kali bagi itu tetap ada. Ya kan? Nggak bisa lari juga dari apa yang disebut dengan matematika. Ada lagi yang mau ngisi nggak? Seperti biasa kurang paham ya. Nah, ini nanti yang merasa masih jauh dari kata paham, ya kan, yang masih merasa butuh review mandiri atau butuh ibu menemani untuk melakukan reviewnya, itu silahkan di japri ya ibunya ya. Nanti dikasih tahu lebih spesifik di bagian mana yang kurang paham. Karena kalau di kelas seperti ini kan rame-rame, nggak mungkin ibu nanti satu-satu, Alifia kamu di bagian mana kurang paham, Nadia kamu di bagian mananya kurang paham, kan nggak cukup waktu, ya kan? Nah, nanti kalian bisa japri ibu, kalian sampaikan di bagian mana yang menurut kalian yang paling susah dipahami, nanti ibu akan usahakan untuk menjelaskannya lebih detail. Tapi kan nggak semua juga kalian nggak paham, ya kan? Pasti ada bagian tertentu saja yang memang kalian merasa sulit untuk bisa mencerna gitu. Ya, geometri agak susah. Iya, geometri memang agak susah, ya. Karena kita harus punya kemampuan apa yang disebut dengan kemampuan spasial, ya kan? Kemampuan membaca ruang. Ya, kita kan bisa melihat 3 dimensi kalau dalam layar. Kalau dalam buku cuma 2 dimensi, ya dalam layar 2 dimensi. Tapi secara keseluruhan kalau kita di dunia nyata kita bisa melihat sampai 3 dimensi. Ya, maka dari itu geometri itu kalian harus bisa melihat ruang secara 3 dimensi. Kalau enggak memang agak susah. Itu butuh yang namanya skill tertentu, apa yang kita sebut dengan kemampuan spasial. Seperti itu. Ilmu baru, ya, memang ini menarik sekali ya, dari semua kelas yang Ibu tanyakan, kelas ini baru yang menyebutkan ini sebagai ilmu baru, baru ada gitu, ini ilmu baru, ya, menarik sekali. Kemudian ada rumus Excel, ya udah pasti ya, statistika itu lebih mudah dikerjakan dengan Excel, ya lebih kurang itulah. Masih ada lagi yang mau disampaikan? Ini sudah 6 orang yang mengisi. Sedangkan kita di sini totalnya udah ada yang udah terkeluar ya, mungkin sinyalnya kurang bagus. Kita ada 9 orang, yang baru mengisi baru 6 siswa. Oke lah, kalau memang ternyata kalian merasa sudah cukup sampai di sini, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, tidak ada yang ingin dikomentari lagi, ya, untuk memastikan kalian semua masih ada di tempat, Ibu minta reaction dong. Reaction sebelum kita mengakhiri kelas. Oke, Nadia sudah, yang lain? Atau buka videonya, Ibu bisa tahu orangnya ada masih ya, Zarkasi. Oke, Azam, oke, Alifia, Fatir, Ufal Merah, Hikmal. Oke, good. Oke, tinggal Fatir sama Merah. Aduh, Hikmal, jangan kasih love ke Ibu, nanti jatuh cinta Ibu sama kamu. Oke ya. Udah ketawa Iqmal. Ya, terima kasih untuk hari ini semua. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya. Nggak bermanfaat sekarang, semoga bermanfaat di masa mendatang. Selamat belajar, selamat menyelesaikan proyek mandiri. Semoga kalian mampu dan diberi kekuasaan ya, diberi apa istilahnya kemampuan lah, ya kan, pemahaman yang baik ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham langsung japri Ibu atau langsung lihat di postingan kita hari ini, itu ada Ibu ringkas handout-nya apa saja, videonya apa saja, jadi kalian lebih gampang men-track atau merefer ke sana lagi ketika kalian belajar. Terima kasih semuanya hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau pulang Azam duluan yang jawab, ya kan? Dari tadi nggak jawab dia. Ya Jam. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah siap belajarnya. Alhamdulillah.